dari 3 ayat itu mengandung metode dakwah. Sekali lagi ya, mengandung metode dakwah. Mana dalam surat An-Nahl tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Mengajak kepada kebaikan dalam arti khair bil hikmah, harus dengan apa? Dengan hikmah, dengan ilmu. Nah, ini karena dakwah mengajak kepada khair itu menjadi fardu kifayah gitu. Maka fardu kifayah itu adalah harus oleh seseorang yang profesional, yang ahli gitu. Maka seorang ahli itu harus punya metode untuk mengajak kepada khair, kebaikan dalam arti apa? Khair. Nah, dalam Al-Quran surat An-Nahl itu mengandung metode cara-cara tertentu, karena yang menjadi mad'u itu kan nantinya ragam, ada intelektual, ada seorang awam, ada pedagang, ada pelajar gitu. Maka kita sebagai seorang ahli dakwah gitu, KPI, BKI gitu, jangan disamakan ketika kita bicara dengan keluarga, dengan guru kade ya, tersopan ke guru raka kepada anak-anak kan gitu berbeda ya, kepada orang kafir katakan non muslim berdakwahnya berbeda gitu, kepada seorang awam. Maka dijelaskan di dalam Al-Quran itu, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah itu harus kepada siapa? Wal mau'izatil hasanah, pepatah yang baik. Nah, cocoknya kepada siapa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebat itu kepada siapa? Masa kepada petani berdebat? Gitu. Masa kepada guru menggurui malah gitu dalam bahasa Sundana. Ngajarkeun ngojai ka saha? Kamari istilahnya, menggurui. Nah, jadi kita sebagai seorang intelektual, seorang ahli dakwah, ketika berdakwah kita mengajak karena targetnya apa? Kesadaran. Itu harus tahu apanya, metodenya. Maka Al-Quran mengajarkan begitu. Jadi ayat ini merupakan prinsip-prinsip yang melahirkan metode-metode dakwah. Nah, kajian selanjutnya nanti tentang masalah ilmu dakwah itu dibahas dalam mata kuliah dasar-dasar ilmu dakwah begitu. Inilah mungkin mengantarkan, karena satu kajian ilmu atau mata kuliah itu nanti ada titik temunya antara satu dengan yang lainnya. Kita mulai itu dari bahasan ulumul Quran ini mengkaji tentang masalah ayat Al-Quran yang berhubungan dengan dakwah. Kita tidak akan membahas ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hukum katakanlah, karena itu adalah wilayah kajiannya siapa? Syariah. Kenapa kita harus mengkaji ayat Al-Quran tentang hukum sementara ayat Al-Quran tentang dakwah kita tidak mengkajinya? Itu salah kaprah. Oleh karena itu beda dari kemarin juga beda materi ulumul Quran untuk fakultas dakwah dengan berbagai jurusannya dengan materi ulumul Quran untuk fakultas syariah dengan berbagai jurusannya. Demikian juga berbeda materi kuliah ulumul Quran untuk adab katakanlah atau untuk tarbiyah, berbeda. Oke, barangkali sementara seperti itu. Nanti kita akan lanjut
masih minggu depan masih membahas tentang ayat Al-Quran tentang dakwah. Kita khusus minggu depan itu bagi Anda mahasiswa KPI dan BKI tentang public speaking. Ya kaul. Kemungkinan sudah kita bahas. Waman ahsanu qaula miman da'a ilallahi wa amila sholihan. Wa amila sholihannya bagi jurusan KPI dan BKI tidak kita bahas. Yang kita bahas adalah ahsanu qaul. Nah, nanti kita bahas tentang macam-macam qaul. Qaul itu apa? Public speaking, bicara, komunikasi secara verbal. Ketika kita berkomunikasi secara verbal atau public speaking kepada seorang penguasa begini, kepada orang yatim, yatim piatu, begini, kepada orang tua begini, gitu, kepada orang awam begini bicaranya, jangan disamakan. Nanti juga ini sebagai bahan perkuliahan untuk materi pengantar ilmu komunikasi ini ya, bagi Anda KPI dan BKI ini akan belajar tentang komunikasi. Itu juga retorika juga. Oke. Kalau beda retorikanya KPI, komunikasi penyiaran, dengan retorikanya BKI. Nah, kalau retorikanya BKI itu laun, bahasanya datar. Gitu. Ketika orang yang datangnya ke BKI kan Anda sebagai calon dukun. Kalau lagi BKI Anda sebagai calon dukun, tukang jampe-jampe, calon peramal. Jadi keahlian BKI itu berapa? 3. Hiji dukun, 2 peramal, katilunahan tukang jampe-jampe. BKI mah harus bisa menoong hati seseorang. Keahlian BKI. Sedangkan keahlian KPI itu adalah singa podium. Bicaranya lantang seperti Pak Jujun. Pak Jujun kan KPI tablik. Nah, tablik. Pak Aang sebagai ketua jurusan. Pak Wes sebagai sekretaris jurusan. Pak Wes piawai dalam kitabahnya. Pak Aang piawai dalam hitobahnya. Hitobah dan kitabah Pak Aang. Iklam apa iklam? Sinetron, film dakwah. Anda belajar nanti. Oke, barangkali seperti itu. Kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama baca hamdalah. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan dalam proses belajarnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.